叔叔阿姨、弟兄姐妹们，早上好，平安。你们好吗？好。感谢主，今天我们可以参加家庭jumpai拜。Hari ini kita juga mengucap syukur kita ada teman baru yang hadir pada pagi hari ini, yaitu Om Milan, tokoh daripada Ibu Iling, ya, mengucap syukur. Kita sambut kehadiran Om Milan, ya. Selamat datang Om Milan, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan memulai ibadah pada hari ini. Mari kita bersaat teduh. Nomor 17. Susu air, saudara-saudari sekalian, kita bersyukur atas semua pimpinan Tuhan sampai saat ini, walaupun kadang dalam kehidupan kita penuh dengan pergumulan
dan kesulitan, tetapi kita dapat menjalaninya di dalam kasih Tuhan. Kita juga bersyukur kalau kita punya Allah yang baik, yang begitu mengasihi kita, dan Dia adalah Allah yang adil. Hari ini firman Tuhan dengan tema berlaku adil seperti Kristus akan disampaikan oleh Musa Yohanes. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan pujian Lulu Jemu Siswe, seperti rusa rindu sungaimu. 第32首。Selamat pagi, jemaat sekalian yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Sekalipun situasi pandemi COVID-19 mulai marak lagi ya, biarlah dengan pertolongan Tuhan kita berharap semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, dan tidak kekurangan satu apapun. 希望神的帮助，我们每个人都没有缺少什么。 Puji Tuhan kita bisa bersama-sama beribadah di rumah Tuhan ini. 感谢主，我们今天能够在神的殿中来敬拜主。 Demikian juga kita sekalian yang ada di rumah yang mengikuti ibadah usia indah ini. 在家里跟做这个家庭聚会的。 Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. 还没有进入正道之前，我们先祷告。 Ya Tuhan Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik kepada kami.
memberikan kesempatan demi kesempatan agar supaya kami boleh terus dekat kepadamu dan bahkan boleh mempermuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, jika sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong kami untuk memahami dan bahkan juga mendorong kami untuk melakukannya, sehingga kami juga boleh menjadi berkat tengah-tengah lingkungan sekitar kami. Terima kasih Bapa, pakai kedua hamba-Mu yang terbatas ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Mari jemaat sekalian, kita bersama-sama membaca Alkitab kita, yaitu yang terambil di dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya kita membaca di dalam pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Yesaya 书是1章1到5节。Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu dan kemudian di dalam bahasa Mandarin ya. Demikian bunyinya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. 我们来看以赛亚书11章1到5节。从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。耶和华的灵必住在他身上，就是使他与智慧和聪明的人、谋略和能力的人、知识和敬畏耶和华的人。他必以敬畏耶和华为乐，行审判不凭眼见，断是非也不凭耳闻，却是以公义审判贫穷人，以真治判断世上的谦卑人，以口中的杖击打世界，以口里的气脚去杀脚恶人。公义必当他的腰带，信实必当他学下的带子。 Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Mereka yang berbahagia adalah mereka yang membaca dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya setiap hari. 这是主耶稣基督的福音，凡听了并存在心里，施行在生活上的人有福了。 Saudara sekalian, nas yang baru saja kita baca hari ini adalah sebuah nubuatan dari Nabi Yesaya. 那我们刚才读的经文是以赛亚的预言。 Nubuatan Nabi Yesaya ini berisikan tentang kedatangan Sang Mesias, yaitu yang menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. 他的预言就是关于弥赛亚将来就是主耶稣基督。 Nah, sebenarnya siapakah Tuhan Yesus Kristus Sang Mesias yang disebutkan oleh Yesaya pasal 11 ini? 那谁是耶稣基督？以赛亚所说的，在这节经文中呢？ Salah satunya kalau kita baca di dalam ayatnya yang ketiga adalah 如果我们看第3节， kita bisa melihat bahwa Sang Mesias atau Yesus Kristus itu adalah pribadi yang adil. 原来耶稣基督他是一个公义的人格来到这个世上。 Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasih Tuhan, 弟兄姐妹们， apa itu sebenarnya adil? 什么叫做公义？ Secara
Secara singkat, kalau di dalam ayat yang kelima kita membaca di sana, 简单的说，在第5节我们发现， dikatakan ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. 他没有偏离正道、真理和中心，时刻的中心。 Jadi adil ini dikaitkan dengan tidak menyimpang dari kebenaran, tetapi tetap setia. 中心的意思就是不偏离真理，而且不停的中心。 Jadi Yesus Sang Mesias yang datang ke dalam dunia itu hidupnya tidak menyimpang dari kebenaran dan ia selalu setia memegang kebenaran di dalam hidupnya. 耶稣基督来到世上，他就是一致的不偏离正道，而且时刻的忠心到底。 Nah, saudara sekalian, kalau kita membaca di sini apa sebenarnya yang membuat seseorang itu bisa setia hidup di dalam kebenaran, tidak menyimpang dari kebenaran. 我们要怎样行才能够不偏离正道而忠心的行？ Kita kalau ingin berlaku adil, kita harus tetap setia, ya, tidak menyimpang dari kebenaran. 如果我们要成为有公义的，我们就不可以偏离正道。 Tapi kan 要 terkadang 忠心。 atau seringkali susah ya berlaku adil dan tidak menyimpang dari kebenaran itu. 有时非常的困难，如果我们不要成为公义公平的人。 Nah, di dalam bagian ini kita bisa menemukan setidaknya ada 2 hal, ya. Bagaimana kita bisa tidak menyimpang dari kebenaran itu. 我们这里有2点，使到我们不偏离真理。 Ya, yang pertama ada di dalam ayat yang kedua. 第一就是在第2节， Di sana dikatakan Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengetahuan, roh nasihat dan seterusnya, ya. 耶和华的灵必住在他身上， Ya, 就是使他有智慧和聪明的灵。 maaf bukan ayat yang kedua, salah saya. Sorry. Ayat yang di sini ayat yang ketiga maksudnya, ya. 第3节， Ketiga, ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan, ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja. 他必敬畏耶和华为乐，行审判不凭眼见。 Iya, jadi di sini kalau kita melihat kata tidak menyimpang atau berbuat adil itu adalah seorang yang tidak menghakimi dengan sekilas pandang. 意思说，我们要审判人没有凭眼见的， Atau boleh dikata tidak cepat-cepat menilai orang, ya. 没有很快的就评估别人。 Kalau kita ingin berbuat adil, kita harus belajar tidak cepat-cepat menilai orang, melihat orang itu sekilas. 我们如果要成为公义的人，我们不是要凭眼见的快的看人，而且审判人。 Kalau kita menilai orang sekilas bisa salah. 如果我们这样的来审判人，是可以会错的。 Betul? Ya, kita harus hati-hati, kita harus benar-benar tahu, ya, bagaimana kita melihat itu. 我们要很小心的看。 Ya, misalkan saja 比如， ada 2 orang yang sedang melamar pekerjaan. 还有2个人，他们在这个申请工作。 Yang satu orang itu begitu sebenarnya adalah begitu pintar. 一个是非常的聪明， Dia adalah seorang yang rajin juga. 他非常的勤劳， Dia seorang yang ulet kerjanya. 非 Ya. 常的顽强。 Tetapi saudara sekalian, dia itu pakaiannya, penampilannya itu tidak meyakinkan. 他的外形啊，穿衣服等等是不能够证明，是很糟糕的。 Bajunya itu baju yang ya kok setengah kumal begitu, ya. 好像过时这样啊。 Terus mungkin penampilannya itu enggak begitu bagus, 他 bahaya, 的 ya. 外表也没有好像可以看了有很有把握。 Tetapi yang satu pekerjaan lagi yang melamar pekerjaan lagi. 但还有一位呢，
oh, dia itu adalah seorang yang berpenampilan necis. 他的外表是非常的好看的， gagah, ya. 非常的看了 Kemudian, pokoknya meyakinkan sekali. 很斯文这样，很有把握的看了。 Tapi dia kurang pintar. 但是他不聪明， Dia juga kurang jujur. 他也不诚实， Bahkan orang ini malas. 而且他很懒惰。 Kira-kira yang diterima yang mana? 我们看谁是要被申请的呢？ Kalau kita pemilik usahanya, ya, mau menerima pekerjaan orang yang mana? 如果我们是公司的老板，我们要接受那一个。 Yang pertama ya? Iya, pertama. Seharusnya yang pertama ya. Iya. 是第一个。 Tetapi kadang-kadang manusia nilai penampilannya, wah kayaknya ini kok meyakinkan, kok ini memang agak pintar-pintar sih, manusia agak bodoh sih, tapi kayaknya meyakinkan deh ini ya. 但是人都是看外表的。 Nah, saudara sekalian, kadang-kadang bahkan sering kali orang itu salah menilai, 其实我们这样是我们选错了。 salah menilai orang sehingga yang seharusnya diterima nggak diterima, yang seharusnya tidak diterima diterima. 应该我们接受这个的，我们没有接受它；而不应该接受的，我们接受它。 Nah, bagaimana kalau itu adalah anak kita? 如果他是我们的孩子的呢？ Saudara sekalian, ada beberapa mungkin kita memiliki anak dalam sebuah keluarga. 我们在家庭中的孩子， Maafkan, kadang-kadang orang tua itu bisa pilih kasih ya. 我们做父母的会偏心， Ya atau ya? Ya atau tidak maksudnya? 是还是不是？ Kadang-kadang, nggak semua ya, nggak semua. 不是全部啦， Ya. 有的啦。 Kadang-kadang saya melihat kadang-kadang orang tua itu bisa pilih kasih. 我看你的父母亲会偏待儿女的。 Anak yang dulunya itu nilainya tuh susah sekali dapat 7 itu susah sekali begitu ya. 以前他的孩子要有高的分数，要70分很难， Dapat 6 tuh syukur-syukur. 能够60分已经非常高。 Tapi yang satu, wah ini cincang, 这是非常厉害的。 lihai, 8, minimal 8, 9, 10. 80、90、100分。 Saudara sekalian, yang satu dipuji-puji ya. 一个被佩服， Kemudian yang lain apa? Dilupakan. 一个就被忘记了。 Ya. Kalau ada tamu, ada orang datang, kira-kira yang diperkenalkan yang mana? 这个人家到家里，我们要讲哪一个呢？ Ya, saudara-saudara sekalian 我 kadang-kadang 们佩服那一个， secara tidak sadar mungkin 我们 kadang-kadang 没有醒悟的。 kita berlaku tidak adil terhadap seseorang dan berlaku adil selalu kepada yang lain. 有时我们会不公平的对这个，不公平的对那个， Tidak mudah memang saudara sekalian. 其实不容易。 Ya, tapi kita harus belajar berlaku adil kepada siapapun. 我们要学习对谁都好，我们要公平。 Kita harus belajar adil seperti Kristus yang berlaku adil. 我们要学习像主耶稣基督这样的公平对待人。 Dia tidak melihat sekilas saja. 他没有凭眼见的看人。 Jangan-jangan anak yang kita sebut bodoh itu nanti yang lebih hao. 我们可能我们刚才说他不够聪明的， Lebih berbakti kepada kita, jangan-jangan ya. 更孝顺我们。 Tapi kita berharap kedua-duanya ya, semua anak-anak kita berharap kepada Tuhan semuanya berbakti. 我们希望我们的孩子两个都很孝顺， Tidak ada yang tidak baik. 没有一个是不对我们好。 Ya, kemudian yang kedua, saudara sekalian, 第二呢， yang kedua juga dalam ayat yang ketiga dikatakan 第三节说， atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. 断是非也凭耳闻。 Bagian kalimat terakhir. 呀，断是非也不凭耳闻。 Iya, jadi kalau kita ini ingin berlaku adil, kita itu tidak boleh memutuskan sesuatu seperti apa kata
成为公平的人、公义的人，不要听人家所说的，我们就断定。Memang kadang-kadang kita perlu nasihat, masukan orang lain ya. 有时我们也希望能够得到别人的建议， supaya tidak hanya pendapat kita sendiri saja yang ditonjolkan. 不单单自己的意见而已， Perlu nasihat atau pendapat orang lain. 也希望别人的建议 Kemudian dipikirkan 和 ulang. 意见， Jadi bukan hanya orang lain kata apa, kita ngomong apa. 不要别人说什么我们就跟着说什么。 Seringkali orang lain, orang yang mungkin kita anggap baik bagi kita, yang ngomong pada kita, itulah yang kita turut. 那有时我们说，我们认为他是好的，我们跟着他， Ya boleh-boleh saja saudara sekalian. 当然是可以。 Tapi masalahnya kita juga harus berpikir dengan hikmat bijaksana. 但是我们要聪明的、好好的去考虑， Supaya kita tetap berlaku adil terhadap orang lain. 我们要很好的对别人、公平的对别人。 Tidak jarang orang lain itu justru tambah ngomporin kita ya. 就是不要惹使到别人来 Memberikan pengaruh buruk terhadap kita. 给我们对我们不好。 Iya betul, oh dia itu begitu. 不要容易被人家煽动的意思， Kemudian kita percaya saja. 所以我们就这样相信别 Ya, 人。 saya pikir Tuhan Yesus tidak demikian. 我想耶稣也这 Terus 样。 sekalian lalu dengan apa Tuhan Yesus memutuskannya atau berlaku adil? 我们看主耶稣怎样的事情他的公 Tuhan 义。 Yesus berlaku adil kalau kita membaca di sini dengan penuh kasih. 我们发现在这里，主耶稣他以爱来伸张公义。 Jadi kalau kita ini ingin berlaku adil kepada setiap orang, 如果我们对每一个人都公平的话， yang pertama harus ada kasih terhadap orang itu 我们 terlebih 就 dahulu. 要有爱对那一个人。 Kalau tidak punya kasih terhadap orang itu, kita sulit berlaku adil. 如果没有爱，我们很难实行公义。 Itu orang gak bagus. 那个人不是好人啊。 Ini yang bagus, ini yang suka saya. 那这个喜欢我的，他才是好人。 Akhirnya sikapnya nggak adil. 最后呢，他的态度是不好的。 Yang ini diabaikan, yang sini di. 这个我们不注意，而这个我们要注意它。 Jadi kita harus belajar adil itu dengan kasih seperti Kristus yang mengasihi kita. 所以我们要行公义、公平，好像耶稣基督以爱。 Saudara, kita ini orang berdosa atau tidak? 我们是不是罪人呢？ Orang berdosa. 我们都是罪人。 Baik yang dikatakan baik sekali maupun yang tidak baik di hadapan Tuhan, semua orang berdosa. 我们认为是好还是不好的人，在主面前都是罪人。 Tapi Tuhan memperlakukan kita sama semua, adil. 但神对我们是公平的， Karena apa? 为什么呢？ Karena Tuhan begitu mengasihi semua orang. 因为神这么的爱我们， Siapapun kita, 无论我们是谁， baik yang pandai, yang bodoh, yang berlatar belakang mungkin dihargai, dihormati orang maupun yang tidak dihargai, semuanya di hadapan Tuhan, Tuhan kasihi. 聪明或者是一份，我们的背景无论好或者不好， Nah, kalau ini 神都爱我们。 kalau kita ini merasa tidak layak dikasih Tuhan, 如果我们觉得自己不配， bagaimana kita tidak mengasihi orang lain yang mungkin di hadapan kita ini? Masa sih dia yang begini layak untuk saya kasihi? 像他这样的人，他配得我爱他吗？ Nah, saudara sekalian, mari kita belajar berlaku adil terhadap seorang dengan yang lain. 我们来学习成为公平的人、公义的人， Tidak memandang 对每 sekilas 一个人， dan juga tidak seperti dikatakan orang lain, 不随便的评估人，也不听别人的话， tapi seperti Kristus yang mengasihi kita, yang mengasihi semua orang. 像主耶稣基督爱我们，爱全世界的人。 Bahkan kasihnya itu dilakukannya dengan cara mengorbankan diri. 甚至他的爱比他牺牲自己的生命。 Bayangkan saudara sekalian, 弟兄姐妹，我们想， kita ini yang sudah berdosa,
我们是犯罪的人。 Tuhan itu mengasihi sampai Dia itu mau mati bagi kita yang berdosa ini. 他都要为了我们，虽然我们是罪人，他都要牺牲为了我们。 Apa ini tidak luar biasa? 这是太特别了， Luar biasa. 太特别了。 Saudara sekalian, mari kita belajar seperti Kristus yang berlaku adil. 我们谢谢主耶稣，他这样的公平公义的对待全世界的人。 Saudara-saudara sekalian, kiranya firman Tuhan boleh dapat terus mengingatkan kita dan mendorong kita untuk setia dan taat kepada firman Tuhan. 希望今天的信息能够让我们每个弟兄姐妹能够当然意思说我们要能够跟我们要跟神真诚。 Mari kita berdoa. Minta untuk pendeta Lydia Novelia untuk menaikkan doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kesempatan pagi hari ini. Kami boleh mendengar firman Tuhan yang mengajarkan kami harus selalu setia dan adil dan penuh kasih kepada sesama. Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengar, mampukan kami untuk melakukannya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan, dan terima kasih kepada Mr. Yohanes dan Tuan Pince yang sudah menerjemahkan. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Kita diingatkan bahwa kita punya Allah yang setia dan Allah yang adil. Kiranya kita juga dapat meneladani Tuhan kita dapat berlaku adil. Untuk meresponi firman Tuhan hari ini, mari kita menyanyikan sebuah lagu dari nomor 3, Woyo Ike Haupengu, Kupunya Teman Karib. Setelah itu baru kita persembahan, tapi nanti ya di lagu nomor 40. Kita nyanyikan dulu lagu Woyo Ike Haupengu, Kupunya Teman Karib. Ti Sang So. Kita punya teman karib yang baik, yaitu Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita.
40. 第14祝恩典报我路。Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Tuhan, ajarkan kami untuk dapat berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Dan juga ajarkan kami tidak hanya memberikan materi dalam hidup kami, tetapi kami juga dapat memberikan hidup kami untuk Tuhan. Hidup kami dapat dipakai untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cincok. Kita akan menaikkan doa syafaat. Saya minta untuk Musa Lydia menyampaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang begitu indah yang Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur, kami masih bisa datang ke gereja untuk menyembah Engkau. Walaupun di antara kami karena usia lanjut ada sakit di sana sini, saat ini kami mohon Tuhan menjamah mereka satu persatu. Memberi kesembuhan pada mereka, kesehatan yang baik pada mereka. Terutama iman mereka juga terus bertumbuh. Tiap hari mengalami hidup bersama dengan Kristus. Ada kekuatan, ada pengharapan kepada Kristus. Kami juga mengingat teman-teman
Kami mengingat Adi Cuang, Pak Kusna Bojari, Ibu Cingo, Ci Ahom, Bu Sucian, dan Ibu Lydia. Tuhan, masih banyak yang kami tidak bisa sebut satu persatu. Mohon Tuhan menjamah mereka, Tuhan memberi kekuatan kepada mereka, sehingga mereka bisa mengikuti persekutuan jaring dengan orang lain, dan iman mereka juga terus bertumbuh. Kami juga rindu suatu hari mereka sudah sehat dan mereka boleh kembali berkumpul dengan kami. Kami mulai menunggu merayakan Natal. Berikan kami penuh sukacita, damai sejahtera dari surgawi. Di dalam penungguan ini Tuhan juga menolong kami selalu mengintrospeksikan diri, kelemahan-kelemahan kami, dan bertekad di hadapan Tuhan untuk bertobat, sehingga kami boleh hidup lebih damai, lebih sukacita lagi. Tolong setiap kami, hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan tentang adil. Bila hidup kami sebelumnya tidak adil kepada sesama, ampunilah kami. Dan mulai hari ini kami mau bertobat, mau lebih adil kepada sesama kami. Mungkin anggota keluarga kami, mungkin teman-teman kami. Kami setelah mendengar firman Tuhan, mampu kami untuk melakukannya sehingga terjadi perubahan hidup di dalam hidup kami. Tuhan, kami juga mengucap syukur ada teman-teman kami yang hadir. Kami rindu hari ini mereka sudah hadir, mengalami kasih Kristus, dan minggu depan mereka juga tetap bisa hadir dengan tubuh jiwa raga yang sehat. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan masa depan dari persekutuan jaring ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tolong kami bukan tiap minggu hadir, tetapi kami juga mendoakan mereka yang belum hadir, dan berikan kami keberanian untuk mengajak mereka. Kami yakin dengan doa Roh Kudus bekerja melembutkan hati mereka. Maka ketika kami mengajak, mengundang, dan mereka bisa hadir menikmati kasih Kristus yang sejati. Tuhan, kami juga menyerahkan semua hamba Tuhan yang melayani di GKI Kanaan maupun di Bajeng Pikamas. Berikan kami hikmat, berikan kami kesehatan dan kekuatan, sehingga kami dapat melayani Engkau lebih maksimal, sehingga kami dapat melayani sebagai hamba untuk melayani jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini ada pemeriksaan kesehatan. Kami bersyukur ada seorang anggota majelis, itu Penakua Tio Rimun, Dr. Tio Rimun, yang bersedia waktunya dan segalanya untuk kami anggota jaring. Tuhan tolong berikan memberkati pelayanan Dr. Tio Rimun, dan memberkati setiap kami yang bersedia untuk diperiksa kesehatannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sese Lidianus. Kita akan menyanyikan sebuah lagu Cinciaho. Kita tahu dan percaya bahwa percaya kepada Tuhan Yesus adalah yang terbaik. Saat ini saya akan mengajak Ibu Om Bilan ya, untuk ke depan kita nyanyi sama-sama di depan, Om Bilan sama Ibu Ayun ya. Ibu Ayun di depan sama Ibu Liling temannya.
juga boleh ibu-ibu yang lain kita nyanyikan sama-sama dengan sukacita lagu Cincaho. Setelah itu kita nyanyikan lagu Ije Besung Kami, segala puji kesukaan. Kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini dengan menaikkan doa Bapa kami Cu Tahun. Kita bangkit berdiri sama-sama kita mengucapkan Cu Tahun. 我们在天上的父，愿人
nyanyikan Bapa terima kasih.